Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis dzikir wa ta'lim Riyadah Firqatul Mujahidin yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan pagi yang cerah dan berbahagia ini, sebagaimana biasa kita masih dapat hadir dan bergabung serta bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi yang mulia ini. Semoga aktivitas kita senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh ilmu dan amal. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu jamaah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat istiqomah mengikuti pengajian rutin ini dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Sebagai awal acara, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah agar pengajian ini dapat berjalan dengan lancar dan dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan Mau'izatul Hasanah Kamis 1 Agustus 2024, kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-122. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqa wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqa. Bersandarlah selalu kepada sifat-sifat rububiyah Allah atau ketuhanannya dan wujudkanlah sifat-sifat ububiyahmu, keharibaanmu. Untuk lebih lanjut, marilah kita dengarkan penjelasan dari guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Wa qala aidan falillahil izzatu jami'a. Sadaqallahul maulanal azim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u wa muhul ibadah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah atas anugerah, rahmat, hidayah, taufiknya, pertolongannya, kita semua pada saat yang berbahagia ini masih dipertemukan bersama di dalam satu link majlis ilmi. Sesudah kita melaksanakan link zikir, yang besar harapan kita mudah-mudahan kita semua diberikan tambah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga berlimpah curah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi. Sayyulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menginjak kita ke materi yang hikmah ke yang 122. Hikmah ini menunjukkan kepada kita bahwa kitab hikam bukan melarang kita berdoa, bukan melarang kita meminta kepada Allah, tetapi kitab hikam justru bagaimana supaya kita berdoa itu benar dan berdoa itu ada dengan adab-adaban dan santun. Syekh Ibnu Athaillah berkata, kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan. Jadilah engkau dengan sifat-sifat ketuhanan engkau bersandar. Jadi kita bersandar hanya kepada sifat ketuhanan Allah. Wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqiqan, dan jadilah engkau. Jadi kalimatnya ini diatapkan. Jadi tadinya asalnya kun bi awsafi ubudiyatika mutahaqiqan, dan jadilah engkau dengan sifat-sifat kehambaan engkau nyatakan. Jadi kita harus mempunyai dua kaki. Satu kaki kanan, yang dua kaki kiri. Ada dohir, ada batin. Batin kita bersandar kepada Allah. Dohir kita menunjukkan kita itu hamba Allah. Intinya itu. Inti dari apa yang akan kita bahas ini. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Sifat-sifat ketuhanan itu banyak. Awsafu rububiyah kasiratun. Sifat ketuhanan itu banyak. Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, qadiran, kalam, muridan.
Sami'an, basiran, mutakaliman. Bukan hanya 20, banyak sifat-sifat Allah itu. Tetapi walakin taltaki fi arbaatin, tetapi yang banyak tersebut dihimpun, dirangkum dalam 4 sifat. Jadi sifat Allah yang banyak tersebut dihimpun di 4 sifat. Al-awwalu, yang pertama adalah al-ghina, Allah yang maha kaya. Nah, dalil dalam Al-Quran, Allah berfirman, lahwal ghaniyul hamid, dan sungguh Allah adalah yang maha kaya dan terpuji. Innallaha lahwal ghaniyul hamid. Jadi yang pertama dari yang 4 itu adalah al-ghina, Allah maha kaya. Arti Allah maha kaya tersebut, Allah tidak memerlukan siapapun dalam menciptakan apapun. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan pekerjaan manusia, Allah menciptakan amal di manusia, Allah menciptakan pahala, ganjaran, siksaan, Allah menciptakan neraka dan surga. Semuanya makhluk ciptaan Allah. Allah tidak membutuhkan. Allah menciptakan manusia dan Allah menciptakan manusia tersebut jadi tukang bisnis, dan Allah menciptakan untungnya dan Allah menciptakan ruginya. Semuanya Allah tidak membutuhkan siapapun. Itulah disebut al-ghin, al-ghani, Allah maha kaya. Allah tidak butuh siapapun. Yang selanjutnya pengertian al-ghani, Allah maha kaya. Artinya, andai kata seluruh seisi dunia memohon kepada Allah, misalkan seluruh dunia isinya 1 triliun manusia memohon kepada Allah, dan Allah berikan 1 orang itu, Allah berikan semua dalam waktu bersamaan, dalam pemberian yang sama gedenya, dan sama pemberian itu Allah berikan, maka tidak akan berpengaruh terhadap pembendaharaan Allah. Tidak akan berpengaruh dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Al-Ghani. Jadi sifat rububiyah itu dikumpulkan dalam 4 sifat. 1, Al-Ghani. Yang kedua adalah Al-Izzu, kemuliaan. Ini sifat ketuhanan yang kedua. Dari sekian banyak sifat-sifat Allah dikumpulkan dalam 4 sifat. Yang pertama Al-Ghani, yang kedua Al-Izzu, Al-Ghina ya. Al-Ghina, yang pertama Al-Ghina, yang kedua Al-Izzu. Al-Izzu adalah kemuliaan artinya. Falillahil izzatu jami'an, maka milik Allah lah kemuliaan itu semuanya. Mulianya Allah Subhanahu wa taala tidak tergantung kepada orang yang tunduk dan pasrah serta patuh kepadanya. Beda dengan kemuliaan manusia. Mulianya seorang presiden jika rakyatnya tunduk. Mulianya seorang suami jika dihormati, tunduk jika istrinya tunduk dan hormat terhadap suami. Kalau anaknya hormat terhadap suami, begitupun mulianya seorang istri bila dihargai oleh suaminya, dan semuanya ada ketergantungan. Tetapi mulianya Allah Subhanahu wa taala tidak tergantung kepada yang lainnya. Tidak tergantung dengan tunduknya makhluk, tidak tergantung dengan patuh, dengan turut taatnya makhluk. Dalam kata lain, jika andai makhluk ini, seluruh manusia, alam semesta tidak taat, tidak patuh kepada Allah, tetap Allah mulia. Sedikit pun tidak pernah mengurangi kemuliaan Allah. Andai kata seluruh manusia punya sifat, punya hati seperti Abu Jahal, tetap Allah mulia. Andai kata manusia semua punya sifat perilaku seperti Fir'aun,
manusia 1 triliun, semua sifatnya seperti Fir'aun, tetap Allah mulia, tidak akan pernah berkurang kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Qudratu. Jadi baik lagi Ibu-ibu. Yang pertama apa tadi? Al-Ghina. Yang kedua, Al-Ijad. Al-Izu. Yang ketiga, Al-Qudratu. Nah, jadi dari sifat Allah yang banyak ini, yang ketiga Al-Qudratu, Allah kuasa. Kuasa Allah. Yang keempat adalah Al-Quwatu, Allah kuat. Kekuatan Allah, maksudnya apa Allah kuat? Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kekuatan untuk menjalankan apa yang dikehendakinya. Setiap yang dikehendaki Allah, Allah kuat untuk mewujudkannya. Beda dengan kita. Kalau kita banyak keinginan tapi tidak terwujud. Kalau Allah, setiap yang dikehendaki Allah pasti terwujud. Itu bedanya, sedikit bedanya. Nah, itulah. Jadi sifat Allah yang banyak itu dihimpun dalam 4 sifat. Satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan Al-Ghina, kaya. Yang kedua Al-Izu, mulia. Yang ketiga Al-Qudratu, kuasa, kuat, kuasa. Yang keempat Al-Quwatu, kekuatan. Itu adalah sifat rububiyah. Himpunan sifat rububiyah. Yang selanjutnya, wa ausapul ubudiyah kasiratun aidon tapi jami'an fi arbaatin. Begitupun sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Nah, kalau sifat kehambaan kita, begitupun sifat kehambaan itu banyak. Kita ini hamba banyak sifat kehambaan itu. Bodoh, lemah, apalagi sifat hamba-hamba itu bodoh, lemah, cengeng, terburu-buru, tergegas-gegas, selalu bosan dan sebagainya. Banyak sifat-sifat hamba itu tidak terhitung, tetapi dikumpulkan dalam 4 sifat. Yang pertama adalah al-faqru, artinya keberhajatan. Fakir, bukan fakir-fakir, bukan fakir artinya nggak punya harta, bukan. Berhajat, fakir itu. Yang kedua adalah wazullu, kehinaan. Yang ketiga adalah wal'azzu, ketidakberdayaan. Dan yang keempat adalah wadda'fu, lemah, kelemahan. Dari sekian banyaknya sifat-sifat hamba, sifat-sifat manusia dikumpulkan dalam 4 sifat, yaitu keberhajatan, kehinaan, ketidakberdayaan, dan kelemahan. Hamba itu berhajat. Jangankan mengatur orang lain, jangankan untuk mengatur kebutuhan orang lain, mengatur diri sendiri kita pun kita tidak mampu. Jangankan untuk memberikan sukses kepada orang lain, mensukseskan diri sendiri pun kita tidak mampu jika tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di hikmah yang ke-122 ini, pengarang kitab Syekh Ibnu Athaillah akan membahas tentang ta'alluqul qalbi wad dohir, tentang kemana bersandar hati kita dan kemana bersandar dohir kita. Hati bergantung dengan sifat-sifat rububiyah, tetapi dohir kita berpakaian dengan sifat-sifat ubudiyah atau kehambaan. Itu tadi yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam hikmah yang ke-122. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'alluq ayyuhal abdu biginahu ta'ala wastagni amma siwa wala tabtakir ila syai'in min dunah takun ghaniyan billah. Bergantunglah wahai hamba dengan kekayaan Allah
dan merasa kayalah dengan selain Allah. Baik lagi ibu-ibu, kembali lagi. Bergantunglah wahai hamba dengan kekayaan Allah dan merasa kayalah dengan selain Allah. Apa maksud dari merasa kaya dari selain Allah? Maksudnya hati kita itu jangan berhajat, jangan ada kebutuhan ke selain Allah. Jangan ada harapan ke selain Allah. Hati kita itu hanya untuk Allah. Kalau berhajat butuh itu kepada Allah. Niscaya engkau menjadi kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kaya karena banyak harta, jika hartanya hilang, tidak ada, maka kayanya pun hilang. Kalau kita kaya karena banyak yang kita miliki, jika yang kita miliki itu tidak ada, maka kayanya pun hilang. Tetapi kalau kita kaya karena kita kayanya dengan Allah, tapi kaya kepada Allah, tidak akan pernah sirna. Inilah hati kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'alluq bi izzihi ta'ala wa saghir fi ainika dunahu wa la tata'azzaz bi ghairihi ta'ala takun azijan billah. Dan bergantunglah pada kemuliaan Allah. Dan kecilkan pada pandangan engkau selain Allah, dan jangan cari kemuliaan dengan selain Allah, maka akan mulia selama-lamanya. Bila bersandar, bila kita hanya bergantung kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mulia itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita bergantung dengan kemuliaan Allah, kemuliaan itu tidak akan pernah hilang. Nah, kalau kita nyari kemuliaan dengan harta, hartanya hilang, mulianya pun hilang. Ada orang kaya, dihormati, dimulia-muliakan karena kekayaannya. Begitu fakir, begitu miskin, hilang kehormatannya. Nyari mulia dengan pangkat, habis pangkatnya, pensiun, hilang pula kemuliaannya. Dulu dihormat-hormat karena seorang pejabat, begitu berhenti dari jabatannya, hilanglah kemuliaannya. Tetapi jika seseorang mencari kemuliaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemuliaan itu tidak akan pernah hilang. Kalau orang mencari kekayaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekayaan itu tidak akan pernah hilang. Jadi kita hanya bersandar hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'alluq bi qudrati ta'ala wala tatajib illa bi qudratihi ta'ala takun qadirun billah. Dan bersandarlah kepada kekuasaan Allah, jangan bersandar kepada selain Allah. Jadilah engkau yang kuasa dengan Allah. Ada orang yang kuasa dengan sebab kedudukannya, hilang kedudukannya, hilang juga kekuasaannya. Ada yang karena kuasa, karena lain-lainnya, itu akan sirna. Kecuali yang tidak akan pernah sirna adalah yang berkuasa dengan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'alluq bi quwwatillahi ta'ala wa la tara quwwatan illa quwwatallah ta'ala takun qawiyan billah. Dan bersandarlah dengan kekuatan Allah, jangan melihat kekuatan selain kekuatan Allah, maka engkau akan kuat dengan Allah. Jadi kita, hati ini selalu harus digantungkan kepada Allah. Kaya dengan Allah, mulia dengan Allah, kuasa dengan Allah, kuat pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hati kita ke situ. Itu yang dimaksud dengan kun bi ausofi rububiyatihi muta'alliqan. Jadilah engkau dengan sifat ketuhanan engkau bergantung. Satu itu. Masuk ya ibu-ibu? Paham ya? Nah. Paham Pak Ustaz. Ya, selanjutnya. Wa bi ausofi ubudiyatika mutahaqqiqan. Yang kedua,
Dan jadilah engkau dengan sifat kehambaan, engkau menyatakan, buktikan sifat kenyataan engkau. Gitu. Mana sifat kehambaan? Yang tadi itu, sifat kehambaan yang banyak itu terhimpun dalam 4. Hamba itu fakir, hamba itu hina, hamba itu tak berdaya, hamba itu lemah. Nah, itu. Nyatakan wahai hamba. Wa tahaqqaq ayuhal abdu zahiratan mulabisan bi'ausufi ubudiyatika. Nyatakan wahai hamba, nyatakan dohir engkau dengan pakaian kehambaan. Ini dohir, bukan batin. Ini dohir. Yang tadi batin di dalam hati. Ini dohir, anggota badan kita. Anggota badan kita tunjukkan, tampakkan kehambaan kita. Fakir kita, hina kita, hina, terus ketidakberdayaan, kelemahan kita. Itulah minal fakri, di antaranya yang pertama adalah dari kepakiran, nampakkan kepakiran kita kepada Allah. Tampakkan kepakiran kita kepada Allah. Wa zalika bi an tad'u Allah ta'ala wa tas'ala wa tadarru. Nah, menampakkan kepakiran kita kepada Allah itu dengan apa? Dengan berdoa dan meminta kepada Allah. Nah, kan ini. Jadi tidak sangat salah, keliru kalau hikam itu melarang orang berdoa. Kalau hikam itu melarang orang meminta-minta kepada Allah. Sangat salah, bukan melarang berdoa. Hikam itu bukan melarang berdoa, tetapi berdoalah dengan benar. Di sini ada yang pertama adalah tampakkan sifat kepakiran. Bi'an tada'u Allah wa tas'ala wa tadaru, dengan berdoa dan meminta kepada Allah. Berdoa dan meminta kepada Allahnya itu, ini kata kuncinya, li izharil fakri atau li izharil faqah, untuk menampakkan kepakiran kita. Kita ini berhajat kepada Allah. Sekayanya manusia seperti Nabi, manusia seperti kayanya seperti siapa? Tidak akan sampai dengan kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam selalu berdoa kepada Allah karena dia tidak merasa kaya. Dia merasa fakir karena semua yang ia titipkan dari Allah, kekayaannya itu adalah milik Allah. Dia tidak mampu apa-apa, dia tidak bisa apa-apa. Jangankan dia untuk mendatangkan rezeki, mendatangkan apapun, dia tidak ada kekuasaan apa-apa. Sehingga dia sangat butuh kepada Allah. Dia berhajat kepada Allah. Kalau orang kaya butuh apa? Dia berdoa kepada Allah, coba. Itu kan? Tetapi kalau orang yang benar, semakin kaya semakin banyak berdoanya. Karena apa? Karena tidak henti-hentinya kita butuh dengan Allah. Lagi sakit, butuh sehat. Lagi fakir, butuh kita hidup senang. Lagi senang juga butuh kita senang, itu tetap senang. Karena ada orang yang senangnya sebentar, senangnya sebulan, sengsaranya setahun. Senangnya setahun, sengsaranya 10 tahun. Nah itulah. Jadi selamanya kita selalu butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan kepakiran kita terhadap Allah itu dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah. Dan berdoanya, kata kuncinya ini, li'idharil faqah, li'idharil fakri, idharul fakri, menampakkan kepakiran kita. Kita ini berhajat kepada Allah. Kita misalkan contoh orang punya amanah, kita butuh kepada Allah, butuh selesai ini amanah tersebut. Nah, berhajatnya itu bukan masalah amanahnya, tetapi berhajatnya itu kepada Allahnya. Itu kepada Allahnya. Jadi kita memohon pertolongan Allah, dan pertolongan itu pun nanti ada di depan dengan tawadu. Memohon kepada Allah dengan tawadu. Memohon kepada Allah dengan tawadu itu memohon yang tidak mendikte. Gitu.
Nanti ada ke depan. Orang yang berpakaian dengan ubudiyah atau kehambaan, ia akan banyak berdoa kepada Allah. Bukan masalah diijabah atau tidaknya, tetapi ia berdoa idharul fakri, menunjukkan kepakiran. Saking butuh kepada Allah. Punya anak di pesantren, ini anak sehat atau enggak ya, lagi ngapain anak saya yang jauh, punya anak misalkan di seberang atau di luar negeri, ini lagi ngapain anak saya. Doa sama Allah, ya Allah, lindungilah anak saya, lindungilah keluarga saya. Itu menunjukkan fakir. Itulah sifat hamba. Jadi berpakaianlah dengan pakaian kehambaan, dan bersandarlah dengan sandaran rububiyah. Hati bergantung kepada Allah, jasad kita berpakaian kehambaan. Tunjukkan bahwa kita itu fakir di hadapan Allah. Apapun kita pinta kepada Allah. Sampai-sampai para nabi itu apapun berdoa. Ada satu nabi, Nabi Musa alaihissalam. Sampai sakit gigi pun berdoa kepada Allah. Ya Allah. Itu sama Allah. Udah kayak temen aja, udah dekat, maksudnya dekat tuh dia udah komunikasi. Maksudnya komunikasi sendiri dia. Cuma dia udah merasa dekat dengan Allah. Ya Allah, saya sakit gigi ya Allah. Apa obatnya sakit gigi saya ya Allah? Begitu kan? Lalu Nabi Musa diberi ilham oleh Allah. Diberi mujizat oleh Allah. Diberitahu oleh Allah bahwa engkau ambil rumput di depan rumah engkau dan makanlah rumput itu. Ada mujizat seperti itu. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengambil rumput lalu dimakannya. Rumput sedikit dimakan. Lalu sembuh. Nah, sakit gigi itu sembuh. Luar biasa, sakit gigi. Belum minum obat, belum apa, dia berdoa dulu kepada Allah, ya Allah. Apa ya Allah? Tolong ya Allah, hamba sakit gigi ya Allah. Obat hamba apa ya Allah? Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia itu tak berdaya. Jangankan dia mendatangkan hal yang besar, hal yang kecil pun dia tidak mampu. Itu Nabi. Tapi Nabi Musa alaihissalam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun terjadilah sakit gigi lagi. Begitu sakit gigi, Nabi Musa alaihissalam dia tidak bertanya kepada Allah lagi. Dia bertanya, ya Allah, saya sakit gigi, Allah bagaimana ini ya Allah? Tidak berdoa dia. Langsung karena dia ingat dulu pas sakit gigi sembuh dengan rumput itu, dia langsung begitu sakit gigi langsung ambil rumput. Dia makan rumput itu. Begitu rumput itu dimakan, tidak sembuh giginya, masih sakit. Ambil lagi rumput, makan lagi, tidak sembuh, masih sakit. Lalu bertanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, kenapa ya Allah? Dulu engkau berikan petunjuk kepada saya, sakit gigi ini, obatnya rumput ini. Padahal rumputnya yang ini sama, dulu yang ini, sekarang yang ini. Tetapi kenapa kalau dulu saya sembuh ya Allah, kalau sekarang saya nggak sembuh malah sakit, malah masih sakit?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai nabiku, wahai utusanku, dulu engkau sembuh karena dulu Tuhan engkau adalah aku. Karena yang pertama tersirat di dalam hati engkau adalah diriku. Dan sekarang engkau tidak sembuh karena Tuhan engkau sekarang bukan aku tetapi rumput itu." Artinya yang celaka itu biasanya yang kedua, ketiga, keempat. Yang pertama kita bisa selamat. Kenapa dikatakan begitu ke Nabi Musa alaihissalam? Karena Nabi Musa alaihissalam begitu sakit gigi dia nggak tador lagi ke Allah, nggak mohon petunjuk lagi ke Allah, dia langsung ingat dulu juga sama rumput ini, langsung dimakan aja. Nah, langsung tidak sembuh gitu. Kata Allah, Tuhan kamu dulu itu saya,
Tuhan kamu sekarang adalah rumput. Rumput tidak bisa menyembuhkan kamu. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi itu menandakan bahwa para nabi itu banyak berdoa kepada Allah. Para nabi banyak berdoa kepada Allah, dan kita pun dianjurkan banyak berdoa kepada Allah. Innallaha Allah membenci orang yang meninggalkan memohon kepada Allah. Nah, tetapi kita harus paham, memohonnya yang memohon liidharil faqr, yaitu memohon yang menunjukkan bahwa dia sangat butuh kepada Allah. Yang selanjutnya, wa minazuli bi anta tawaddu'a 'alallahi wa khalqih, dan menampakkan sifat kehinaan dengan tawadu atas Allah dan makhluknya. Salah satu bukti tawadu kepada Allah, ia tidak akan pernah mendikte kepada Allah, ya Allah, jadikan saya orang kaya, jadikan saya orang yang tajir melintir ya Allah. Itu namanya mendikte kepada Allah. Emang kita tahu bahwa kalau kita kaya ini akan terbaik untuk kita? Kan kita tidak tahu. Kalau mau begitu, kita katakan, ya Allah, jadikan saya orang kaya ya Allah, kalau itu baik untuk saya. Nah, itu baru namanya tidak mendikte. Kalau dijadikan saya orang kaya doang, itu mendikte namanya. Jadi seakan-akan tidak mau yang lain, pengen kaya karena kaya saya ini bagus untuk saya, seperti itu. Jadi itu namanya tidak tawadu. Kalau orang yang tawadu itu, dia berdoa kepada Allah, memohon, tidak pernah mendikte dalam permohonannya. Jadi kalau permohonan yang tidak mendikte, carilah doa-doa yang dari Al-Quran, doa-doa yang dari hadis, doa-doa yang dari para solihin. Itu tidak ada yang mendikte. Rasulullah berdoa, Allahumma ghnini bihalalika, ya Allah, kayakanlah aku dengan yang halal. Itu kan tidak mendikte. Mau apapun terserah engkau ya Allah caranya. Yang penting saya dengan yang halal kayaknya itu. Dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan tadi. Ya Allah, jadikanlah saya orang kaya. Oh itu kan seakan-akan dia mengatakan bahwa saya itu bagusnya kaya. Karena miskin itu saya susah. Padahal kita tidak tahu menurut Allah. Terkadang kata Allah, justru kamu bagusnya itu sekarang begini, gak usah kaya. Kalau begini itu kan kamu enak, dekat dengan aku, kata Allah begitu. Rasulullah SAW Sayyidul Mutawadiin. Rasulullah itu pemimpin orang-orang yang tawadu. Rasulullah itu dihina jadi tukang sihir. Rasulullah itu dihina jadi orang gila. Disebut orang gila, tukang sihir, tukang tenun. Rasulullah itu dicampakkan, dihina, sampai dilempar batu, sampai berdarah-darah giginya, sampai tiap hari diludahin orang. Sayyidul Mutawaddiin. Rasulullah itu adalah pemimpin tawadu. Coba kita pikir, Rasulullah, orang yang sebaik Rasulullah, yang tidak pernah ada cacat, yang dijamin oleh Al-Quran, dijamin oleh Allah, tidak pernah ada kesalahan sedikit pun, tidak pernah ada kesalahan. Tetapi betapa menanggung hinaan, menanggung celaan, menanggung kejelekan, sampai diludahin. Nah, sampai dikatakan Muhammad itu orang gila. Tetapi karena Rasulullah bergantung hanya kepada Allah, bukan makhluk yang membelanya, tapi Allah. Apa kata Allah? Wa ma anta bimajnun, wahai Muhammad, engkau bukan orang yang gila. Itu kan Allah yang membelanya. Itulah karena apa? Karena dia Rasulullah Sayyidul Mutawaddiin, pemimpin orang yang tawadu. Jadi kita harus tawadu. Kita tunjukkan ketawaduan kita kepada Allah. Kita berdoa, kita mohon kepada Allah, tetapi kita jangan sekali-sekali mendikte Allah Subhanahu wa taala. Wa minal azzi bi alla tatlub bi riasah wal wilayah wal imamah. Nah, yang selanjutnya, tunjukkanlah, tampakkanlah sifat kehambaan engkau, menampakkan ketidakmampuannya dengan tidak meminta kepemimpinan, meminta kekuasaan, meminta keimaman. Jadi orang-orang yang sudah
bisa menampakkan al-aju, ketidakmampuan, ia tidak akan, kalau kata orang Sunda, tidak akan totorosolan yang jadi pemimpin. Apa itu totorosolan, Teh Tuti? Tidak akan kekejutan. Jadi orang yang dia sudah merasakan al-aju, bahwa dirinya tidak mampu, dia tidak akan berlebih-lebihan ingin menjadi seorang pemimpin, ingin menjadi seorang penguasa, ingin menjadi seorang imam. Karena apa? Karena dia merasa dirinya lemah, tidak berdaya, tidak mampu. Kalaupun dia memegang kekuasaan, dia itu bukan kehendaknya, tetapi diinginkan oleh orang lain. Beda yang ingin jadi seorang penguasa dengan yang diinginkan oleh orang lain agar dia menjadi penguasa karena kejujurannya. Nah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, ulama-ulama senior, ulama-ulama pemimpin para ulama di dunia ini, sampai kitabnya dikaji oleh para ulama sekarang sampai ke kita semua. Beliau disiksa, diseret sampai di penjara. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, gara-gara apa? Bukan gara-gara maling ayam. Mereka di penjara gara-gara dijadikan hakim, tapi mereka tidak mau. Dijadikan pemimpin, tetapi mereka tidak mau. Gitu. Tidak mau jadikan pemimpin. Beliau tidak menginginkan kekuasaan karena menampakkan ketidakmampuannya. Karena yang mampu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang terakhir, wa minad dha'fi bi alla taqula li syai'in taf'alu kada illa ayyasallah. Nampakkanlah dohir engkau dengan kelemahan. Dha'fi, kelemahan. Contoh, dengan tidak mengatakan pasti dalam hal apapun, tetapi selalu dikatakan insya Allah jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa insya Allah itu sudah merebut sifat ketuhanan. Karena kalau tanpa insya Allah berarti dia sudah menganggap pasti. Sedangkan pasti itu hanya milik Allah. Tidak ada. Gitu. Yang lain hanya milik Allah. Kesimpulannya ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda orang yang hatinya bergantung hanya kepada Allah. Ia pada dohirnya nampak sifat kehambaan. Tahakkukul abdi bi awsafi ubudiyatihi fid dohir alamatu ta'alukihi bi awsafi rububiyatihi ta'ala fil batin. Nampaknya si hamba dengan sifat-sifat kehambaan di dohirnya. Si hamba itu suka berdoa, si hamba itu suka memohon kepada Allah, banyak berdoa, banyak berwirid, suka meminta didoakan terhadap orang lain, tidak sombong, tidak ingin jadi pemimpin. Itu tanda bersandarnya hati, itu tanda bersandar hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda bahwa orang tersebut bergantung hatinya kepada Allah. Jadi tanda orang yang bergantung hatinya kepada Allah, dia selalu banyak berdoa, dia selalu banyak meminta didoakan orang lain karena dia merasa lemah, karena dia merasa tidak berdaya. Karena hanya Allah yang lemah, yang kuat, yang gagah, dan yang berdaya. Itulah hikmah yang ke-122 ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba Allah yang benar-benar bisa menunjukkan kehambaannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.